Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, dan di setiap keadaan kita, baik itu kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih atau susah, ya. Dan tak lupa juga kita iringkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan petunjuk beliau kita berada dalam kebaikan atau kita berada dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, dan kita akan melanjutkan pertemuan ke-10, ya. Pertemuan selanjutnya pada pembahasan atau pelajaran ke-10 ad-darsu al-ashir, yaitu tentang suratul kafirun, yaitu tentang surat orang-orang kafir, ya. Sebelum kita melanjutkan, sebagaimana biasanya, kita dengarkan dulu bacaan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kemudian kita lanjutkan kepada tafsir ringkas dari surat Al-Kafirun ini. Kita bacakan dari buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pada bukunya yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yaitu pertama, surat Al-Kafirun ini yang diterjemahkan sebagai surat orang-orang kafir. Surat ini merupakan surat yang ke-109 dan memiliki 6 ayat. Kemudian surat ini merupakan surat Makkiyah karena surat ini diturunkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih di Mekkah kala itu, ya. Beliau belum berhijrah ke kota Madinah. Maka surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di Mekkah. Kemudian mengenai penamaan dari surah Al-Kafirun ini, ya, diambil dari beberapa tafsir oleh ulama tafsir bahwasanya pengambilan dari nama surah Al-Kafirun ini
ini berasal dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana bisa ditahu? Karena menurut ulama tafsir bahwasanya setiap surah itu biasanya ditandai di awal surah ya, awal ayat ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Sehingga penamaan dari surah ini disebut dengan surah Al-Kafirun ya. Kemudian beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, rahimahullah ya, saya bacakan tafsir ayat pertama sampai 6, yaitu katakanlah pada orang-orang kafir dengan lantang, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni bebaskan dirimu dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara lahir dan secara batin. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, karena hal itu tidak adanya keikhlasan kalian ya, keikhlasan bagi orang kafir maksudnya dalam menyembah Allah Azza wa Jalla ya. Ibadah kalian ya, ibadah orang-orang kafir disertai dengan kesyirikan sehingga tidak patut disebut sebagai ibadah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang hal itu ya, mulai dari ayat kedua sampai ayat kelima dengan tujuan yang pertama menunjukkan tidak adanya pekerjaan ya. Kemudian yang kedua, hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi sifat yang melekat ya, melekat kepada orang-orang kafir ya, bahwasanya mereka tidak akan menyembah Allah dengan ikhlas. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan di antara kedua golongan itu ya, golongan orang kafir dan golongan orang muslim. Seraya berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku ya, seperti sebagaimana firman Allah, kul kullu ya'malu ala syakilati ya, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing ya. Kalian anti dari apa yang aku kerjakan dan aku anti dari apa yang kalian kerjakan ya. Jadi begitulah tafsir dari surah Al-Kafirun ini. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu al-kalimatul jadidah ya, kosakata yang baru. Ya, yang pertama adalah ilahun. Ilahun artinya Allah atau Tuhan. Alihatun artinya Tuhan-Tuhan ya. Alihatun merupakan jamak dari ilahun ya. Tapi alihatun di sini bisa bermakna sesembahan ya, berhala-berhala ya. Bisa berarti Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala.
Kemudian di sini kafirun artinya orang kafir. Ata'a yuti'u, ata'a merupakan fi'lun madin atau kata kerja bentuk lampau. Yuti'u merupakan fi'lun mudhari'in, kata kerja bentuk sekarang, yang artinya ata'a artinya telah mentaati, yuti'u sedang mentaati. Abidun artinya orang yang menyembah atau yang menyembah. Ma'budun yang disembah. Dinun artinya agama, ya. Kemudian aqidatun artinya akidah atau keyakinan. Asnamun artinya berhala-berhala, ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke bawah ke ma'anil kalimat, ya, ma'anil al-kalimat. Yang pertama, al-kafiruna. Al-kafirun ay al-musyrikuna. Al-kafirun bermakna orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Kemudian ya'budu ay yuti'ullah. Ya'budu ay yuti'ullah. Ya'budu bermakna mentaati Allah, ya, atau mematuhi Allah. Kemudian ke halaman berikutnya, ilahun. Ilahun ay ma'budun. Ay ma'budun. Ilahun bermakna yang disembah. Ma'budun yang disembah. Alihatuhum ay asnamuhum. Alihatuhum ay asnamuhum. Alihatuhum bermakna berhala-berhala mereka. Asnam, ya, berhala-berhala mereka yang mereka sembah, ya. Asnamuhum berhala-berhala mereka. Dinun ay aqidatun. Dinun ay aqidatun. Dinun bermakna akidah atau keyakinan. Naam. Summa al-ma'na ay talab al-kafiruna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ya'buda alihatahum sanatan wa ya'buduna Allah sanatan fa anzalallahu hadhihi surah wa amara Rasula sallallahu alaihi wasallam an yaqula lahum la a'budul asnama allati ta'budun wa la ta'buduna Allah alladhi a'budu. Baik, kita terjemahkan. Talabal kafiruna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'budu alihatahum sanah, untuk menyembah sesembahan mereka selama 1 tahun. Wa ya'budunallaha sanah,
dan mereka pun akan menyembah Allah selama 1 tahun juga. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, yaitu surah Al-Kafirun. Wa amara Rasula sallallahu alaihi wasallam an yaqula lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, an yaqula lahum la a'budu al-asnam allati ta'budun, saya tidak menyembah sesembahan atau berhala-berhala yang kalian sembah. Wala wala ta'budun Allah alladzi a'budu, dan kalian juga tidak menyembah Allah yang aku sembah. Wala ta'buduna Allah alladzi a'budu, dan kalian tidak sembah Allah yang aku sembah. Taib. Jadi makna dari surah ini ya, dikala itu saya jelaskan sedikit. Dikala itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah atau menyampaikan risalah yang beliau bawa, yang awal mula beliau berdakwah itu di Makkah, ya, di kota kelahiran beliau, ya, yang ada 2 metode. Yang pertama beliau berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi, ya, kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan, ya. Ini yang kedua beliau lakukan, dan begitulah orang-orang kafir, ya, mereka telah berupaya melakukan banyak upaya, ya, untuk menggagalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka telah mencela, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya dakwah yang beliau bawa, ya, ajakan yang beliau bawa, yaitu risalah minallah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam, ya, mereka cela, ya, mereka katakan bahwa celakalah engkau ya Muhammad, ya, kecelakaan bagimu ya Muhammad, ya. Maka ada juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang tukang sihir dan juga termasuk orang gila, ya. Begitulah mereka menyebutkan cacian maki, ya, supaya dakwah Nabi Muhammad tidak diterima oleh orang-orang di kala itu, ya. Kemudian mereka orang-orang kafir, ya, berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka gagal, ya. Sehingga karena mereka mereka tidak bisa untuk menggagalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami, ya, mereka orang-orang kafir, kami akan menyembah sembah an-ya'budul alihata sana, ya, sembahlah ya Muhammad, sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami pun akan menyembah Tuhanmu yaitu Allah selama 1 tahun pula, ya. Begitulah makar orang-orang kafir, ya. Mereka mengadakan tipu daya, artinya mereka mau menyembah Allah dengan syarat mereka orang-orang Islam atau orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi itu menyembah juga berhala-berhala mereka. Maka karena perkataan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini, ya, dan menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, la a'budul asnam allati ta'budun, saya tidak akan menyembah
berhala-berhala yang kalian sembah atau Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah Allah yang aku sembah, ya. Mereka pun juga tidak disuruh untuk menyembah Allah, ya. Karena kenapa? Karena jikalau mereka disuruh menyembah Allah, maka mereka tidak menyembahnya dengan ikhlas, ya. Mereka hanya menyembahnya karena ya mereka merasa bahwa karena mereka telah mengalahkan dakwah Nabi, ya, dengan menyuruhnya untuk menyembah berhala-berhala mereka. Namun itu tidak, karena langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini, ya, untuk menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak mengikuti perkataan orang-orang kafir tersebut. Baik, الآن التدريبات. التدريب الأول حرف الألف أجب كما في النموذج. Huruf alif, jawablah sebagaimana dalam contoh. An-namuzaj, contoh. Bainal qausain al-muslimu, dalam kurung al-muslimu dijadikan al-muslimu ya'budu ilahan wahidan. Seorang muslim menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah, ya. Kemudian ruknul awal, ya, nomor 1, ya. Jadi contoh di atas, al-muslimu itu kan domir dari kata huwa, ya, huwa. Kalau al-muslimatu, apa domirnya? Domirnya adalah hiya, menunjukkan dia adalah perempuan, ya, karena di situ terdapat ta marbuto, ya. Kemudian ketika domirnya berubah, berarti kata kerjanya juga berubah. Ini kan fi'lun madin, ya. Fi'lun madin, kata kerja bentuk sekarang. Kalau dia laki-laki berarti huruf pertamanya ya, ya'budu. Kalau dia perempuan atau hiya, berarti di sini berubah menjadi ta'budu, ya. Ta'budu. Rukn tsani al-muslimani, berarti domirnya adalah, domir itu artinya kata ganti. Domirnya adalah huma, ya. Huma al-muslimani, ya. Domirnya huma untuk laki-laki, ya. Berarti kalau kata kerjanya ya'budani, ya, ya'budani. Kalau al-muslimatani, dia domirnya adalah huma untuk muannas atau perempuan, ya, untuk perempuan. Dan kata kerjanya berubah menjadi apa? Ta'budani, ya, karena ini adalah perempuan. Jadi huruf pertamanya adalah ta'budani. Kemudian nomor keempat, al-muslimuna. Al-muslimuna, jadi kata kerjanya berubah menjadi ya'buduna, ditambah waw dengan nun di belakang, ya. Ya di akhir, ya'buduna. Ruknul khamis, al-muslimatu. Ini merupakan domir dari hunna, ya. Hunna atau mereka perempuan. Taib, hunna berarti domirnya berubah menjadi ya'budna, danya menjadi sukun ditambah nun yang berharakat fathah, ya'budna. Taib, harful ba, akmil kama fi namuzaj, lengkapilah sebagaimana dalam contoh an-namuzaj. Bainal qausain al-kafiratu, contoh dalam kurung al-kafiratu. Al-kafiratu berarti dia menunjukkan adalah perempuan, ya. Ditunjukkan hiya, domir hiya. Al-kafiru, al-kafiratu berarti perempuan kafir, ya. Al-kafiratu abadat alihatan wa kafiratan. Perempuan kafir atau wanita kafir itu telah menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak.
abada ya'budu. Abadat merupakan fi'lun madin. Ya, kalau yang tadi itu merupakan fi'lun mudhari'in. Kalau sekarang merupakan fi'lun madin. Ya, jadi penambahannya terdapat pada akhir kata. Raqmul awal al-kafiru, berarti orang kafir yang laki-laki ya. Al-kafiru. Maka kata kerjanya berubah menjadi abada saja ya. Abada. Tidak ada panjang. Nah, cuma 3 huruf abada. Kemudian raqmus tsani al-kafirani, kata kerjanya berubah menjadi apa? Abada ya, abada. Abadanya ditambah huruf alif jadi panjang, abada. Raqmus tsalis, nomor ketiga, al-kafiratani. Nah, ini perempuan, ini tadi laki-laki ya. Mereka dua laki-laki, mereka dua laki-laki ini al-kafiratani, dua perempuan ya. Mereka dua perempuan. Maka kata kerjanya berubah menjadi abadata, ditambah ta dengan panjang alif, abadata. Raqmur rabi, nomor keempat, al-kafiruna. Al-kafiruna, jadi kata kerjanya berubah menjadi abadu, ditambah dengan alif di akhir kata, abadu. Terakhir raqmul khamis, al-kafiratu. Al-kafiratu berarti domir hunna ya. Kalau tadi ini hum, kalau ini hunna ya, berarti kata kerjanya berubah menjadi abadna ya, abadna. Ditambah saja nun ya, kemudian disukunkan huruf da, abadna ya. Taib, nuasil, kita lanjutkan at-tadribus tsani. Latihan kedua, akmil kama fi namuzaj, lengkapi sebagaimana dalam contoh an-namuzaj bainal qausain ana. Contoh yang dalam kurung ana, dhamir ana. Ana abidun abidullah. Saya yang menyembah Allah ya. Sekarang kita lihat di sini raqmul awal, nomor pertama dhamir anta. Ya, artinya kamu laki-laki. Berarti di sini ana abidullah, tetap abidun ya, karena laki-laki. Kemudian nomor 2 anti, berarti perempuan. Kalau perempuan berarti ditambah tamarbuto menjadi abidatullah, anti abidatullah. Raqmul salis antuma berarti abidani ya, ditambah alif dengan nun, abidanillah, antuma abidanillah. Raqmul rabi, antum berarti kalian ya, artinya kalian. Ini kalian dua, laki-laki atau perempuan bisa. Antum kalian banyak ya, banyak laki-laki. Kemudian antum berubah jadi abiduna ya. Raqmul khamis antunna abidna ya, abidna. Jadi danya disukunkan ditambah dengan huruf nun, abidnallah. Taib, nuasil ila tadribus salis. Latihan ketiga, hawil kama fi namuzat. Usahakan sebagaimana dalam contoh an-namuzat bainal qausain al-muslimu. Dan contoh dalam kurung al-muslimu diubah menjadi atau al-muslimu rabbahu. Al-muslimu itu ingat domir apa? Domir huwa ya, laki-laki, dia laki-laki. Atau al-muslimu rabbahu. Al-muslim itu merupakan subjek ya. Jadi di sini atau al-muslimu rabbahu ya. Rabbahu menunjukkan domir huwa ya. Kan ini kan muslimun huwa, domir huwa, jadi di sini tambah rabbahu ya. Yang kedua ini abada merupakan fi'lun, kata kerja. Ini tadi merupakan
fa'il atau subjek ya. Ini berarti yang diubah adalah kata kerjanya, berubah menjadi abadal muslimu rabbahu ya. Begitu seterusnya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalau nomor 1 kita lihat al-muslimani. Al-muslimani berarti dua muslim ya, al-muslimani. Berarti bisa diubah kata kerjanya dengan kata subjeknya ya. Misalkan abadah ya, abada al-muslimani ditambah alif ya. Al-muslimunya jadi kata kerjanya ditambah ditambah waw dengan alif. Karena ini kan menggunakan fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau, jadi yang bertambah cuma di akhir kata dari fi'lun madi, kata kerja. Al-muslimuna ditambah kata kerjanya ditambah waw dengan alif. Nomor ketiga, nomor salis yuti'u. Kalau ini yuti'u merupakan fi'lun mudhari', artinya kata kerja bentuk sekarang. Berarti yang akan berubah itu adalah berarti kata kerjaan yang berubah ya, dari kata abadah berubah menjadi yuti'u. Yang ini domir yuti'u, domir huwa ya, domir huwa, dia laki-laki, berarti di situ tetap al-muslimu ya, al-muslimu, yuti'ul muslimu. Kemudian rabi' ya'budu, fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang ya'budu. Berarti dia domir huwa, tetap huwa, berarti tetap muslimu ya, ya'budul muslimu. Terakhir raqmul khamis al-muslimatu. Ini domir hiya, perempuan ya, berarti di situ al-muslimu berubah jadi al-muslimatu. Naam. Baik. At-tadribur rabi, latihan ketiga, hawil kama fi namuzat. Usahakanlah sebagaimana dalam contoh namuzat. Contoh, al-muslimu dinu, bainal qausain huwa al-islam. Dijadikan menjadi al-muslimu dinuhul islam. Jadi huwa ini adalah domir, katakan yang harus diubah menjadi hu ya, disingkat, disambung dinu ditambah huwa berarti dinuhu. Ya, kita lihat raqmul awal domirnya adalah huma, berarti dinuhuma ya, ditambah dinuhuma. Hum nomor 2 dinuhum ya, ditambah dinuhum, disambung saja dinuhum. Raqmul salis nomor 3 ditambah ini la dengan huwa, berarti kalau huwa apa tadi, hu saya ya, berarti lahu ditambah ya, disambung ya, lahu ya. Raqmul rabi 4, di sini domirnya hum, berarti yajma'uhum ya, ditambah ya, yajma'uhum ya, yajma'uhum. Kemudian raqmul khamis aqidatu. Nahnu berarti tambah na dengan na panjang ya, nun panjang. Aqidatuna al-islam. Raqmul sadis aqidatuhuma ya, ditambah disambung ya, aqidatuhuma. Sabi' alihatuhum ya, alihatuhum disambung saja ya. Ya begitu. Ya jama'uhum aqidatuhuma alihatuhum. Baik. At-tadribul khamis imla'il faragat, isilah kekosongan berikut ya. Ini yang titik-titik ini kosong, ini disuruh kita isi ya, yang terdapat pada kalimat ini ya. Al-kalimat ini ada 4, sisa disambung. Allah apa di situ, la ma'budun illa apa, al-muslimu titik-titik apa, Allah. Kemudian al-kafiru ya'budu titik-titik Allah. Ini saya terjemahkan saja ya,
Ghair artinya selain, Allah artinya Allah, abidun ian menyembah, ma'budun yang disembah. Baik. At-tadribus sadis. Latihan ke 6. Ajib. Jawablah. Raqmun awal nomor 1, madza talabal kafiruna minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang orang-orang kafir itu minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang diminta? Apa yang dia minta apa yang orang-orang kafir itu minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hal qabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watahum, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima, qabila itu menerima, ya, menerima ajakan mereka, yaitu untuk menyembah alihatuhum, sesembahan atau berhala-berhala mereka 1 tahun, dengan syarat itu kami juga akan menyembah Allah dan selama 1 tahun jika Muhammad menyembah berhala mereka juga 1 tahun. Apakah Nabi Muhammad menerima itu? Taib. Raqmun salis, madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, lahum itu kepada mereka. Kemudian raqmul rabi', ma sababun nuzuli suratil kafirun, apa sebab diturunkannya surah Al-Kafir. Taib. Ya, silakan kalian jawab di kolom komentar. Taib. At-tadribus sabi', latihan ke-7, Iqra, bacalah. Taib, saya akan bacakan dulu, kemudian kalian latihan baca di rumah, di tempat kalian masing-masing, ya. Iqra, bacalah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi surah, juga bisa begitu, wa qul huwallahu ahad fi rak'atay tawaf wa rak'atay sunnatil fajr. Wa ja'a fil hadis annaha ta'dilu rub'al Qur'an. Saya terjemahkan, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yaqra'u hadhihi surah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi surah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini, yaitu Al-Kafirun, wa qul huwallahu ahad, dan surah qul huwallahu ahad, apa? Surah Al-Ikhlas. Fi rak'atay tawaf wa rak'atay sunnatil fajar, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat tawaf, yaitu di belakang apa? Wakaf Ibrahim, ya. Salat 2 rakaat dan salat sunat 2 rakaat fajar, ya. Salat sunat 2 rakaat fajar. Kemudian waja'a fil hadis annaha ta'dilu rub'a saat, dan disebutkan dalam hadis bahwasanya bacaan surah Al-Kafir dengan Al-Ikhlas pada salat 2 rakaat itu, yaitu pada saat tawaf dan pada saat salat sunnah fajar, yaitu apa? Salat sunnah fajar, ya, salat sebelum salat fajar itu yang sebelum salat subuh, ya. Salat rak'atay sunnatul fajar annaha ta'dilu rub'al Qur'an, senilai dengan 1/4 Quran, ya. Itu maksud dari bacaan ini. Tapi sampai situ kita selesaikan dengan pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, ya, karena menuntut ilmu itu merupakan suatu ibadah, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan-jalannya untuk masuk dalam surganya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.